Alhamdulillah hari ini pasca operasi ya, Bang Egy sudah lumayan, sholat sudah sempurna, tidak di kursi ya, eh, dan dia sudah bisa beraktivitas gitu. Kemarin terakhir Jenderal cek hari Rabu, seharusnya dipulang Selasa, tapi karena ada status tersangka, dia langsung pulang hari Jumat malam. Kalau Bang Edi sendiri merespon atau menanggapi dengan status baru ini tuh dari kasus polemik Pak Jokowi gimana Bu? Sebenarnya untuk khusus Egy Sujana ya, karena saya pengacara Egy, bukan saya tidak membersama yang lain. Nanti kan tersinggung pengacaranya masing-masing sudah ada. Terus dan lain-lain untuk mereka ya. Masalahnya begini, hukum itu melekat pada diri sendiri. Nah setelah itu kita lihat dokumen, ketika ada panggilan kita serahkan dokumen dari rumah sakit ke penyidik. Kemudian Bang Egy pulang panggilan kedua. Bang Egy datang ke penyidik sebelum gelar perkara khusus terjadi di Bareskrim. Di situ dinyatakan oleh pihak penyidik, karena abang sakit, berobatlah dulu, sehatlah dulu, ya. Tentu ada toleransi mungkin bagi pihak kepolisian untuk Bang Egy yang sedang sakit. Nah, belum pernah diperiksa, ujuk-ujuk Bang Egy dijadikan tersangka. Ini kan sudah tidak sudah melanggar, mengangkangi ya Perkap nomor 6 di kepolisian itu sendiri, dan undang-undang semua itu harus ada barang bukti. Apa yang dikatakan barang bukti? Ada 5 ya. Apakah barang bukti itu? Nah, saksi, ahli, kemudian dokumen, kemudian keterangan terdakwa, dan satu lagi petunjuk. Jadi 5 itu harus ada. Sementara Bang Egy tidak pernah dihadirkan dalam hasil penyidikan itu. Bang Egy ada panggilan ketika naik ke penyidikan. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian bahwa minta tinjau ulang kembali tentang Bang Egy ya, karena belum pernah di BAP dan belum pernah di wawancara. Dalam hal ini Bang Egy beranggap dia sudah ini kesalahan hukum ya, karena dalam hal ini Bang Egy tentu minta ditinjau ulang kembali tentang perkara ini agar membangun konstruksi hukum dengan benar dan baik. Ada pasal bahwa pertama, Bang Egy dia adalah pelapor. Pelapor itu tidak boleh dilapor balik seperti itu, ya. Sebelum laporannya diproses dengan benar dan baik. Kemudian Bang Egy seorang advokat, punya hak imunitas, dan dia harus ada keterangan dari Dewan Etik apakah Bang Egy ini melanggar etik, ya. Kenapa? Karena pengacara itu tidak dapat dipidanakan atau diperdatakan, digugat perdata dalam bekerja membela klien baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Jadi dia berhak gitu, punya hak imunitas. Disinilah kerancuan tentang Bang Egy dimasukkan di dalam 8 tersangka. Ada hikmah di sebalik ini bagi Bang Egy. Kemarin dia berobat, dia dianggap melarikan diri, dia dianggap mangkir, dia dianggap menerima uang. Ada yang bilang 10 miliar, ada yang bilang 50 miliar. Jadi artinya di sini ada diskredit, mendiskreditkan Egy Sujana. Untuk itu kita berharap sekali lagi dalam pemahaman hukum sesuai dengan
KUHP 109 dan 1110 ya, bahwa Bang Egy tidak dapat ditersangkakan. Kalaupun itu terjadi saat ini, kami minta gelar perkara khusus. Ya, gelar perkara khusus karena ada hak jawab dari Bang Egy itu sendiri. Dalam hal gelar perkara khusus atau tim advokatnya sudah mengajukan permohonan ke Polda? Sudah, sedang proses. Mungkin kalau nggak besok, hari Senin, kita masukkan surat gelar perkara khusus. Nah, ini saat ini Bang Egy statusnya saya sudah melihat Bang Egy menerima surat sebagai saksi. Siap. Apa surat pemanggilan untuk pemeriksaan untuk Bang Egy itu juga sudah diterima atau juga yang akan Polda? Oh, sampai detik ini belum ada, karena mungkin kan ini bertahap, apalagi pihak kepolisian atau pihak Polda membuat 2 klaster. Nah, hari ini klaster kedua 3 ahli yang dipanggil. Nah, bagi saya dalam hal ini, jikapun ada naik tersangka di proses hukum, jangan ada penahanan. Kenapa? Ini harus dipertimbangkan yang sedalam-dalamnya. Karena belum pasti, belum ada kepastian hukum itu. Dengan tersangka ini kan sudah ada kepastian hukum. Ayo proses dengan benar dan baik. Permintaan kami siapapun yang 8 ini jangan ada penahanan. Permohonan kita ya. Mungkin tanggapan hari ini soal pemeriksaan Roy Suryo itu kita sih kalau melihat hari ini, tadi mereka ada isoma, masih enjoy aja mereka ya dalam pemeriksaan ini, karena saya yakin dan percaya mereka itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dia sudah tahu resiko ini, dia sudah siap. Ibarat kata dia akan menghadapi apa, dia sudah siap. Jadi, dan kita juga nggak mau bagaimanapun kita tetap membantu, berdoa dan berupaya agar jangan ada penahanan. Sesiap apapun kita ini dalam perkara ini pasti rapuh, ada juga rapuhnya. Jadi perasaan dia pasti ada seperti apa, walaupun kita melihat ya dia enjoy atau segala macam, tapi kita berharap perkara ini berjalan dengan benar dan baik, boleh diproses secara profesional dan proporsional dengan apa yang menjadi tuduhan terhadap beliau. Kebenaran pasti akan terungkap, tapi di mana? Di fakta persidangan, di bawah sumpah. Itu yang sangat perlu kita membangun hukum seperti itu. Ada kemungkinan tim kuasa hukum Egy Sujana mengharap ini sampai ke meja persidangan? Untuk kepastian hukum sah-sah kita beda. Kita gelar dulu ya, karena kita belum pernah diperiksa, kita minta gelar dulu. Setelah gelar nanti baru mau gimana, ya kan? Jadi hak kita masih ada gelar perkara khusus. Karena ini beda. Egy Sujana ijazah SMA yang sudah inkrah berkekuatan hukum yang tetap di putusan pengadilan, ya. Itu tentang perkara Egy Sujana. Kliennya sudah ditahan, Pak Gusnur sama Pak Bambang. Kalau ini kan ijazah S1 beda lagi. Jadi itu ya, mungkin itu. Terima kasih. Kawan-kawan semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Kita tahan. Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam.
Diam, Diam ya. Dengarkan. Ya, oke. Mereka diperiksa dengan ya seratusan pertanyaan. Ratusan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Desmond dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu. Tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Jalur yang amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Oke, sedikit aja. Alhamdulillah aja. Oke. Nah, Oke. kita ya. Oke. Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik. Ya, diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Apa mau disampaikan? Udah ya, terima kasih. Oke. Mau disampaikan? Oke. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus dengan Mas Rifli. Para lawyer. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak dan juga bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan semua yang membersamai pemeriksaan Semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini siapa punya? Ini punya siapa nih? Ini Bang betul Pak. Iya. Bar. Kanan. Bang. Ayo, Bang. Iya, oke. Mana Bang Rizman? Bang Rizman mana? Udah pulang.